Bab 4417. Biarkan King Su yang maju terlebih dahulu. Kelvin Peng datang dan juga mencibir dengan suara rendah. Menurutku orang ini tidak sedang berpura-pura, tapi benar-benar gila, sedikit kerasukan iblis, kata Hengki Li lagi. Master Surgawi Su, apakah kalian para master rahasia langit, bisakah benar-benar mempelajari mengetahui masa depan dengan berkah? Mendengar ini, Master Surgawi Su sedikit tersenyum. Tuan Li pasti sedang bercanda, meskipun aku memang pernah mendengar bahwa beberapa master rahasia langit bisa mendapatkan pencerahan dalam satu hari dan alam mereka akan meningkat pesat, tetapi pertama-tama, dia harus merupakan seorang master rahasia langit. Dan Tuan Qin ini, jelas bukan master rahasia langit. Itu dia, orang ini pasti memiliki masalah otak, entah kenapa Mita Yang dan yang lainnya bersedia bermain dengannya, kata Hengki Li sambil tersenyum. Tidak perlu memedulikannya, kita hanya perlu melakukan apa yang harus kita lakukan. Yudhira Ying mengerutkan keningnya, melirik Eric Qin, dan tidak berkata apa-apa. Meskipun Eric Qin sedikit aneh, tetapi setelah menghitung bahwa pihak lain bukanlah bencananya sendiri, Yudhira Ying tidak mau terlalu peduli. Namun, tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa Eric Qin benar-benar telah menjadi master rahasia langit, yang mampu meramal seluruh dunia. Selain Hengki Li, Susan Xiong juga terbang dan menanyai Eric Qin. Dan Eric Qin membalas dengan kata-kata yang sama, yang membuat Susan Xiong memutar bola matanya, dan juga merasa sedikit bingung. Namun, tidak seperti Hengki Li yang menganggap Eric Qin gila, Susan Xiong memiliki perasaan samar bahwa Eric Qin sedang bermain trik. Ini membuatnya sedikit penasaran, anak ini benar-benar sangat licik, sekarang dia berpura-pura seperti master rahasia langit, tidak tahu rencana apa yang dia miliki. Semuanya, waktunya sudah habis, ayo kita jalan sekarang, kita pasti akan mencapai puncak Jianfeng pada saat bulan purnama, saat mendekati pukul 5:15, Master Surgawi Su berkata setelah melakukan beberapa ramalan. Para kultivator tidak keberatan, beberapa orang berangkat pada saat yang sama, dan segera mendekati tempat pertama awan dan kabut. Kabut naik ke udara, dan sebuah tempat terbuka samar-samar terlihat di sana. Tapi tidak seperti kalajengking merah yang Eric Qin bersihkan sebelumnya, tidak ada yang bisa melihat setengah dari iblis monster di area ini. Dan di dalam kabut, sepertinya ada hembusan angin gelap, dan kabut putih yang diaduk terus bergetar. Tempat ini sedikit berbahaya, ini adalah pertama kalinya aku tidak bisa melewati kabut dan melihat iblis monster di dalamnya, kata tetua di setelah berjalan mendekat. Selain itu, melalui kabut, aku bisa merasakan rasa dingin dan jahat, dikhawatirkan tempat ini tidak sederhana, kata kepala suku Li dengan sungguh-sungguh. Eric Qin juga melihat sekeliling pada saat ini. Dia menemukan bahwa Yudhira Ying dan Susan Xiong terdiam, jelas mereka juga sedang menilai tingkat bahaya di tanah berbahaya. Alasan kenapa semua orang berkumpul di depan tanah berbahaya ini daripada memilih untuk membersihkan tanah berbahaya secara terpisah adalah karena Dewa Bintang jelas telah membuat pengaturan khusus untuk tempat ini. Meskipun ada banyak tanah berbahaya di mana kabut naik di dekat Jianfeng, dalam keadaan normal, hanya satu tanah berbahaya yang dapat dimasuki oleh kultivator, sementara tempat lain dilindungi oleh tirai cahaya formasi khusus. Artinya, tanah berbahaya di sini sangat mirip dengan ujian khusus yang ditinggalkan oleh Dewa Bintang. Para kultivator tidak ingin mengambil risiko, memilih untuk mengambil jalan memutar. Mereka hanya bisa membersihkan satu persatu sesuai dengan rute yang telah ditetapkan oleh Dewa Bintang. Oleh karena itu, meskipun tanah berbahaya di depan terlihat aneh, setiap orang harus memilih pihak untuk membersihkannya. Semuanya,
situasi di tanah berbahaya ini tidak diketahui, dan tidak mungkin untuk menganalisis apakah itu kuat atau lemah. Jika tidak ada yang berinisiatif untuk memasukinya, maka ikuti aturan lama dan gulingkan dadu untuk menentukan siapa yang akan menembak. Master Surgawi Su melihat sekeliling, lalu terbatuk ringan. Tidak bisa seperti itu, teman seiman Su. Kepala Sukuli mengerutkan keningnya. Kenapa aku mengingat bahwa terakhir kali saat kita membersihkan tanah berbahaya sampai akhir, Longzu melewatkan satu serangan. Kali ini seharusnya adalah giliran kalian. Benar, Longzu dan klan Unggas melewatkan satu serangan. Susan Xiong juga mengangguk. Karena jumlah orang di kota F sedikit, saat berperang, mereka terikat dengan Longzu tempat Yudi Raying berada, sehingga 4 pasukan yang tersisa bergantian bertempur. Karena ini adalah rotasi, secara alami tidak mungkin untuk bertarung setiap hari, dan itu adalah sebuah lingkaran. Sebelumnya, King Su dan klan beruang yang membersihkan tanah berbahaya. Dengan kata lain, jika rotasi berlanjut, Longzu atau klan Unggas seharusnya yang membersihkan tempat ini dan dadu seharusnya tidak dilempar. Hehe, kalian pasti salah, kata Yudi Raying sambil tersenyum ringan. Penyerangan hari ini dipisahkan dari yang sebelumnya selama 3 hari, bagaimana kita bisa melanjutkan urutan sebelumnya? Selain itu, setiap hari sebelumnya ketika kita bergerak, kita harus memulai kembali perhitungan, banyak atau kurangnya tergantung pada keberuntungan. Setiap orang adalah kultivator, tidak ada artinya jika begitu perhitungan. Kita benar-benar tidak peduli tentang hal-hal ini sebelumnya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, tampaknya King Su dan klan beruang selalu menderita kerugian. Tetua Di mendengus. Karena itu masalahnya, ayo lempar dadu, siapa yang bergerak tergantung pada keberuntungan, agar tidak merusak kedamaian, kata Master Surgawi Su sambil tersenyum. Aku merasa dadumu bermasalah, kalau tidak kenapa selalu memilih kami berdua. Tetua Di bergumam. Tetua Di, jangan bicara omong kosong, kalian telah memeriksa barang ini dan menggantinya sekali, dan sama sekali tidak ada masalah. Master Surgawi Su segera membantah. Raut wah Tetua Di membeku, tetapi dia tidak dapat memberikan bukti apapun. Bagaimana? Karena semua orang tidak yakin tentang tanah berbahaya ini, mari kita melempar dadu untuk memutuskan siapa yang akan maju. Dalam hal ini, tidak ada yang berbicara. Tunggu sebentar. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba mengganggu tindakan Master Surgawi Su. Aku tidak melihat ada bahaya di tanah berbahaya ini, biarkan King Su maju terlebih dahulu. Begitu Eric Qin mengatakan ini, adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Sekarang situasi di tanah berbahaya ini tidak diketahui. Semua orang takut giliran mereka akan tiba, tetapi Eric Qin malah mengajukan diri. Bocah Qin, apa yang sedang kamu lakukan? Mendengar kata-kata Eric Qin, Tetua Di langsung memelototinya, sama sekali tidak menyangka bahwa Eric Qin akan berbicara pada saat ini. Kalian harus tahu bahwa pilihan aktif untuk menyerang sekarang bukan hanya alasan bahaya tanah berbahaya. Karena ini adalah tanah berbahaya pertama, jika tidak ada situasi yang tidak terduga, jika semua pihak mengambil tindakan secara bergiliran, maka situasi terbaik adalah semua orang membuat jumlah serangan yang sama. Jika perlu untuk membersihkan lebih banyak tanah berbahaya lagi, maka itu akan menjadi giliran King Su lagi. Ini jelas merupakan pilihan yang merugikan dan tidak ada untungnya. Eric Qin seharusnya juga mengetahui hal ini, tapi kenapa anak ini masih mengatakan itu? Tuan Istana Yan, Tetua Di, percayalah padaku, aku baru saja meramal, tanah berbahaya ini cocok untuk kita. Eric Qin berkata dengan serius. Apakah kamu baru saja meramal?
Tetua di dalam keadaan linglung, dan tidak melihat bagaimana Erik Kin melakukan ramalannya. Erik Kin, apakah kamu yakin kamu mengerti tanah berbahaya ini? Kata Mita yang dalam transmisi suara. Benar, aku 90% yakin. Erik Kin menjawab. Selain itu, Kingsu tidak akan mendapatkan kerugian, kamu tidak perlu khawatir. Baiklah. Melihat Mita yang menyetujui, Erik Kin menatap Yudhira Ying dan yang lainnya lagi. Teman seiman, Kingsu berencana untuk maju terlebih dahulu, kalian tidak keberatan, kan? Hehe, karena saudara Kin begitu percaya diri, tentu saja kami akan memberimu kesempatan ini, kata Hengki Li sambil tertawa terbahak-bahak. Bersambung.